saya hormati Kepala SMP Negeri 1 Semanu, Bapak Jalur Legowo SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta Kombel Sahabat Pintar Semasa. Marilah kita panjatkan puji syukur di siang hari ini, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara Kombel kita hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum kita awali kegiatan Kombel pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar acara kita hari ini bisa lancar sampai selesai nanti. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Menuju acara selanjutnya, ini nanti ada pemaparan diseminasi dari Bapak Kuswoyo SSI MPSI tentang pengenalan disiplin positif. Untuk mempersingkat waktu, monggo kepada Bapak Kuswoyo kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Semanu, Bapak Jalur Legowo SPD MPD, Dewan Guru yang saya hormati. Pertama kita panjatkan bersyukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita bisa berkumpul bersama di ruang pertemuan ini untuk banyak agenda sebenarnya, tapi yang pertama saya punya kewajiban untuk menyampaikan satu hal tentang budaya positif di sekolah terkait dengan keikutsertaan saya sebagai calon guru penggerak satu-satunya angkatan 10 yang dari SMP Negeri 1 Semanu. Sebagaimana kita ketahui bahwa kita sudah punya guru penggerak 2, Ibu Utami dan Ibu Yuri, yang kebetulan Ibu Yuri juga sekarang ini sudah sebagai pengajar praktek, sementara Bu Utami belum. Baik Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang menarik yang saya ikuti di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Ada yang mengulang, tapi juga ada yang baru, tapi banyak yang baru tentunya, terutama tentang paradigma belajar pada masa saat ini. Baik, isi dari atau konsep inti dari budaya positif adalah pertama, saya menjelaskan tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, ini menarik dan penting. Kemudian tentang keyakinan kelas, saya kemarin juga sudah praktek di kelas tentang keyakinan kelas. Ya, hanya satu kelas yang kemarin saya uji cobakan, yaitu di kelas 8E. Kemudian tentang segitiga restitusi yang ini hal yang baru, bagaimana cara guru, tidak hanya guru BK saja, itu memakai strategi segitiga restitusi untuk menangani kasus-kasus anak, gitu ya. Baik, kita awali dari pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu sekalian, ada satu tapi ada satu istilah yang sangat saya pegang, yaitu bahwa tidak ada yang abadi. Yang abadi adalah perubahan. Tidak ada yang abadi selain perubahan. Kenapa? Karena memang hidupnya harus berubah. Termasuk dalam konteks pendidikan ini ternyata ada paradigma baru yang berubah. Pembelajaran dengan paradigma baru apa itu? Yaitu tadi sudah di awal saya sampaikan bahwa dulu guru itu sangat begitu membanggakan diri. Terutama saya sebagai contoh, dulu di era 2004 saya mulai mengajar itu, saya akan sangat excited, sangat senang ketika saya mengajar tanpa teks, hafal semua materi di luar kepala, kemudian sampaikan kepada anak. Dan ketika anak-anak itu berdecak kagum dengan cara saya mengajar tanpa teks itu ada kepuasan sendiri. Jadi intelektualitas dari guru itu dulu sangat luar biasa dibutuhkan. Bahkan anak juga akan merasa hebat, merasa senang ketika dengan guru. Tapi ternyata hal itu yang justru membuat siswa menjadi buntu, tidak kreatif. Kenapa? Jadi hanya mengandalkan gurunya saja. Contohnya ketika guru itu kemudian karena satu hal sakit berhari tidak datang ke sekolah, yang mereka macet, buntu pikirannya, tidak bisa melakukan aktivitas pembelajaran. Maka kemudian
pembelajaran pada paradigma baru ini adalah mengembangkan pendekatan yang lebih fleksibel, inovatif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah kurikulum disesuaikan untuk menekan pengembangan keterampilan abad ke-21. Ada 4C atau posis keterampilan abad 21 yang harus kita selalu dengungkan kepada siswa dan siswa harus memiliki itu. Apa saja itu? Yang pertama adalah critical thinking, kemudian creativity, innovation, kemudian collaboration, kemudian yang terakhir adalah communication. Communication dulu baru kolaborasi, ya. Itu penting karena anak-anak sekarang ketika dulu dengan paradigma lama ya anak-anak nggak kreatif sama sekali, bahkan disuruh bertanya aja nggak bisa. Ini termasuk dari kita mau merubah tentang hal yang seperti ini. Kemudian paradigma yang baru adalah tentang profil pelajar Pancasila. Ini adalah kearifan lokal Indonesia sebenarnya, tapi ini disarikan juga dari konsep pendidikan yang luhur yang kita punya, yaitu dari Ki Hajar Dewantara. Yang tentu Ki Hajar Dewantara juga dia belajar bukan belajar sendiri, maksudnya beliaunya juga belajar teori-teori dari Barat yang kemudian disatukan dengan teori yang beliau buat di Indonesia berdasarkan kultur di Indonesia. Paradigma pembelajaran baru mengedepankan diferensiasi. Nah, ini yang penting sekarang, yang masih juga menjadi perdebatan. Satu kelas 32 orang, bagaimana bisa mengajar dengan cara yang berbeda-beda. Kita tahu kalau kita mau mengajar tentu kita akan melakukan asesmen dulu, betul ya? Untuk apa asesmen? Untuk mengetahui keberagaman murid tadi. Asesmen yang kita akan memetakan itu menjadi beberapa kelompok kecil yang punya kesamaan dari kelompok tersebut. Ini perkenalan dari paradigma pembelajaran. Kemudian ini saya sampaikan juga ada miskonsepsi terkait teori kontrol, Bapak Ibu. Kita sudah tahu ya teori kontrol ya, yang menurut William Glasser, Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari disebut sebagai choice theory, ini mendekonstruksi tentang teori kontrol bahwa sebuah ilusi atau dianya adalah miskonsepsi ketika guru itu mengontrol murid. Bapak Ibu, bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5 hal ya, nanti di belakang akan disampaikan juga. Salah satunya adalah bahwa murid atau kita sebagai manusia punya power, punya kekuasaan untuk mengatur diri sendiri. Maka kemudian kalau ada dikatakan bahwa guru dapat mengatur murid itu sekarang itu sebuah ilusi, nggak bisa. Bagaimana kita bisa mengontrol murid? Padahal murid itu punya keinginan yang banyak seperti itu. Nanti ini bisa diperdebatkan, bisa didialogkan bahwa sebuah ilusi ketika guru itu mengontrol murid atau kita dengan orang lain mengontrol itu nggak bisa juga, karena orang punya kebutuhan dasar yaitu power dan juga fun, kesenangan dan juga freedom atau kebebasan. Kemudian ilusi yang kedua adalah ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada kesalahan. Kita dengan murid selalu mengkritik, kamu gimana sih? Udah diajarin berkali kok nggak paham. Itu kemudian mengkritik itu untuk meningkatkan meningkatkan bahwa murid itu mau diatur. Itu ternyata tidak begitu. Kemudian membuat rasa bersalah siswa itu sering kita lakukan. Saya juga guru BK juga kadang seperti itu. Kamu tuh gimana sih? Udah dikasih nasihat, udah wali kelas begini, kok masih gitu saja nggak berubah-ubah. Itu menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Itu malah justru membuat siswa semakin ngeyel, semakin parah dalam masalah dia. Selanjutnya ilusi yang ketiga adalah bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ternyata tidak. Kita kadang membuat penguatan yang berulang-ulang atau sering kita lihat di quote di WA, di TikTok. Apa kemudian dia nyaman berhari-hari mendengarkan itu? Justru kita malah merasa muak, merasa bosan tiap hari dijeli dengan penguatan positif. Ternyata tidak, itu hanya ilusi saja atau miskonsepsi bahwa
tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, terutama bagi murid. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini juga sering kita jadikan dasar bahwa saya dewasa, saya orang besar, kamu nggak boleh begitu, kamu harus ikuti saya. Siapa bilang bahwa mereka harus ikuti kita? Seperti itu. Jadi bahwa orang dewasa berhak memaksa dan ilusi yang perlu kita deskonstruksi, tidak boleh lagi seperti itu. Kemudian disiplin positif, ya ini Bapak Ibu. Disiplin positif yang perlu kita tekankan atau yang perlu saya sampaikan adalah bahwa disiplin itu tidak karena faktor eksternal, tidak karena hadiah, tidak karena ada hukuman. Bahkan begini Bapak, yang saya temukan di pendidikan ini bahwa hukuman dengan reward dengan punishment, hukuman dengan hadiah itu sama-sama tidak efektif untuk membuat siswa itu terjadi masalahnya. Kenapa bisa demikian? Saya ulang lagi. Yang saya buat kaget adalah bahwa hadiah atau reward itu sama saja dengan hukuman, nggak efektif dalam menyelesaikan masalah siswa. Kenapa? Faktornya adalah karena disiplin positif adalah harus dengan faktor secara intrinsik atau internal dari dalam siswa sendiri, bukan dari luar. Hadiah misalnya, kamu nanti besok tepat waktu datang, misalnya siapa? Misalnya si Denis, coba kamu berulang-ulang kok nggak sadar juga bahwa kamu terlambat tuh nyari aturan. Maka kemudian ini besok bapak kasih hadiah misalnya es teh atau es krim, kamu datang lebih pagi. Nah, dia datang lebih pagi, dia akan datang pagi kalau ada es krim. Nah, faktornya adalah eksternal tadi. Kalau nggak ada es krim, maka dia akan kembali kepada perilaku yang awal. Maka mengejutkan bagi saya, tapi saya analisa ternyata benar, tidak efektif ternyata. Hukuman dengan pemberian reward itu ternyata sama-sama tidak efektif. Belum lagi pengaruh pada siswa lainnya. Dia kok saya nggak kok, maka dibuat masalah baru seperti itu. Baik, jadi disiplin itu sebenarnya konsepnya itu berasal dari bahasa Latin disciplina, berarti belajar. Ya, kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan kata murid, jadi artinya sama. Murid atau pengikut seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka memilih suatu aliran atau suatu pandangan atau suatu perintah dari orang lain, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ini Bapak Ibu. Jadi disiplin positif itu harus berangkat dari faktor intrinsik, faktor internal dari siswa. Akhirnya PR kita adalah bagaimana membuat siswa itu tergerak secara internal, bukan karena faktor-faktor dari luar. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Pokoknya itu tadi, konsep intinya adalah bahwa disiplin positif harus dibangun dari dalam jiwa siswa sendiri, bukan dari faktor-faktor luar. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, sebelum membuat keyakinan kelas, kemarin saya menjelaskan ini ke siswa. Kenapa? Ini rujukannya. Kalau kita punya nilai-nilai yang universal yang kita harus tanamkan ke siswa. Apa itu nilai universal? Nilai universal adalah nilai-nilai yang dia ada di mana-mana. Dia tidak ditolak dimanapun. Artinya ketika kita membuat satu nilai itu, kemudian kita bawa ke daerah lain, itu menerima ada juga di sana. Ya. Kemudian ada banyak sumber nilai-nilai universal. Misalnya di Indonesia sekarang ini membuat yang namanya ini Profil Pelajar Pancasila. Kita tahu ada 6 ya. 1, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Ini nilai harus diyakini. Kemudian mandiri, benar kritis, kebinekaan global, berkembang yang kreatif. Itu contoh dari ini Indonesia Heritage Foundation juga membuat nilai-nilai yang diyakini secara universal benar adanya. Kemudian
the seven essential virtues tadi juga. Ya, akhirnya sampai ke sini Bapak Ibu bahwa ini ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Apa kebutuhan dasar itu? Maka kalau kita menangani siswa, maka kita boleh kita bawa ke sini. Apa sih butuhnya anak ini? Satu adalah bertahan hidup. Ini kebutuhan yang paling dasar dari manusia ini. Survival ya. Bertahan hidup. Kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Ada beberapa siswa kita yang bermasalah memang di sini. Misalnya tidak terlambat, dia harus pergi ke kantin, ternyata memang di rumah tidak disediakan sarapan oleh orang tuanya. Ini kan berkaitan dengan ini, kebutuhan yang nggak bisa ditolak, harus makan pagi itu karena lapar untuk bekal untuk dia belajar seharian gitu. Jadi bisa dari sini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, ini banyak juga kasus yang kita tangani sekolah tentang bagaimana siswa, bagaimana murid itu bermasalah karena memang nggak ada kasih sayang dan rasa diterimanya itu nggak ada. Di sekolah pun demikian, di kelas dia menyendiri dan sebagainya, ternyata memang dia diceng atau dia tidak dianggap oleh teman-teman. Ini persoalannya. Dan kebutuhan dasar manusia itu di situ, pengen dikasih sayangi dan diterima di komunitasnya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan di awal, penguasaan. Kenapa kadang kita tidak sabaran kepada anak? Kenapa? Karena anak itu punya kebutuhan penguasaan ini atau power. Dia ini menunjukkan bahwa dia hebat. Maka jangan heran ketika saya kemarin contohnya, begitu ada laporan, saya ke kelas untuk memanggil anaknya untuk bicara. Si anak itu kemudian lari ke kantin. Saya ke kantin, lari lagi dia ke sana. Dia kejar-kejaran. Kenapa? Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu punya kekuasaan, dan itu harus bijak, tidak kemudian kita emosi, apalagi sampai kemudian menghukum secara fisik kan gitu. Nanti di depan ada. Baik, kemudian selanjutnya adalah kebebasan. Nah tadi sudah saya jelaskan, dan yang selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan dasar ini harus kita pelajari sebagai dasar kita untuk memahami perilaku siswa agar kita tidak membuat keputusan gegabah terhadap apapun yang dilakukan oleh siswa. Baik, selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Ini tadi di awal berkaitan dengan kondisi siswa ya, bahwa siswa dan kita semuanya itu ada 3 perilaku dasar ya, yang biasanya kita jadikan dasar untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jelas, kita tidak mau kena hukuman. Ketika Bu Endang sampai ke Siono tanpa tiba-tiba tangkap polisi, kenapa? Ya iya, karena bersalah. Kenapa? Karena tidak membawa surat tersangka. Ini orang tidak mau sebenarnya seperti ini. Maka berbagai tadi dilakukan, misalnya mungkin kebetulan di telepon Bu Ani akan diselamatkan agar nggak ditilang gitu kan, cuma terlambat. Itu satu mekanisme untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, motivasi berikutnya adalah mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Ini tadi saya katakan, kenapa orang melakukan sesuatu? Karena dia butuh imbalan. Dan ini orang paling senang ini, padahal ini racun. Orang hanya akan berbuat baik ketika mendapat imbalan. Ini tadi kan saya katakan bahwa hukuman dengan reward itu sama-sama tidak efektif. Kemudian motivasi yang aman dan nyaman bagi siswa sebenarnya adalah yang terakhir ini, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ini nilai intrinsik atau nilai internal yang berasal dari dalam jiwa sendiri. Banyak hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini penting saya sampaikan juga. Hukuman bersifat satu arah, tidak terentang, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan berupa hukuman fisik verbal. Ini sudah sering sekali dilakukan di sekolah dalam Pak Sam dan saya juga ya, hukuman dan kebanyakan guru seperti itu. Nanti ada posisi kontrol ya,
posisi kontrol kita tuh di sini sebagai penghukum kebanyakan. Dan gimana itu? Ya kita harus hindari, jangan sampai pada tahap penghukum saja. Nanti depan aja. Selanjutnya konsekuensi. Kalau konsekuensi itu kita sudah lebih tenang, guru lebih tenang. Kenapa? Mas, udah tahu kan kamu melanggar peraturan? Iya Pak. Ya udah, apa sekarang yang harus kamu lakukan? Terus apa kali balikan? Itu berubah konsekuensi. Konsekuensi itu udah mengalir saja. Sebenarnya kita sudah enak, nggak kebebanan rasa yang sebagaimana yang di atas tadi, lihat. Tuh, apa ini? Berapa menit? Berapa menit? Oh gitu. Baik, ternyata dikejar waktu saya. Kesimpulannya, hukuman dan konsekuensi sedapat mungkin kita hindari. Yang kita pakai yang namanya restitusi. Restitusi itu adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan anak, membahas tentang persoalan dia, kemudian anak itu bisa menciptakan bagaimana dia solusi dari masalahnya itu. Kita hanya pasal itu saja. Ya, ini restitusi. Nanti ada proses segitiga restitusi. Sebenarnya saya mau praktek nanti bagaimana segitiga restitusi. Tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Yang sekali lagi kesimpulannya adalah dari hukuman konsekuensi restitusi, maka yang paling bagus kita lakukan adalah dengan cara restitusi. Tadi kemarin saya dialog dengan Pak Guru Bahasa Inggris, Pak Prapto. Restitusi itu adalah mengganti. Kalau di segmen restitusi adalah mengganti perilaku dia yang buruk itu menjadi dengan perilaku yang baik setelah melalui proses pendekatan diri pada anak tentunya. Itu restitusi. Yang cara yang paling jitu akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan adalah dengan restitusi. Selanjutnya, nah ini dia posisi kontrol. Tadi saya sudah sampaikan. Sedikit lagi ya, 5 menit lagi ya, Bu moderator. Posisi kontrol guru ada 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita bahas. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Ini kebanyakan. Saya juga mengakui itu. Seorang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid lebih dalam lagi. Jadi hukuman itu ya bagus ya untuk membuat, tujuannya bagus untuk membuat murid segera kembali ke aturan kan gitu. Tapi ternyata hukuman tidak cukup efektif. Dan kita paling banyak guru ini berperan sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Contohnya, kamu tuh sudah bapak konseling, sudah surat perjanjian, kok masih gitu aja sih? Mau itu gimana? Ya makanya membuat murid itu rasa bersalah. Atau begini, kamu kan rumahnya cuma 4 langkah dari sekolah, kenapa terlambat? Itu buat dia bersalah. Karena dia punya satu hari punya alasan yang memang betul kenapa dia terlambat, walaupun dia hanya 4 langkah dari sekolah. Kita juga sering membuat rasa bersalah pada murid, belum lagi di konteks pembelajaran. Kamu tuh gimana? Kan bapak udah ngajar berkali-kali, kau nggak paham juga. Nah, itu akan menimbulkan sifat tertekan dan dia merasa bersalah. Kita juga ada di posisi itu. Kemudian pemantau ini sudah agak lebih mending. Dia tidak membuat orang bersalah, cuman dia memantau siswa terus. Misalnya dalam sisi konseling saja, misalnya sudah saya konseling, maka kemudian saya akhirnya kata bapak akan pantau kamu udah berjanji, kamu sudah jalan dengan bapak, maka bapak akan pantau. Ini posisinya sebagai pemantau. Guru-guru mapel juga seperti itu, ada sebagai pemantau muridnya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai teman. Nah ini sudah di atas sana juga nyaman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah, sini salah satu ini juga sering saya lihat
pasang ketika mengusia anak itu bergurau, padahal beliaunya adalah dalam dia maupun sendiri sebagai teman. Misalnya, Mas, tolonglah Bapak, nanti dimarahin sama Pak Kepala. Ini posisikan dulu kepada siswa sebagai teman. Bu Cungono, bantu aku. Nah, itu sebagai teman, posisi sebagai teman. Dan yang terakhir yang paling bagus tentunya adalah bahwa kita harus berperan sebagai manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, berkolaborasi dengan murid, mendudukkan persoalan bersama, yang menyelesaikan masalah nanti pada akhirnya adalah murid itu sendiri. Dengan bekal tadi nilai-nilai yang dia yakini yang terus kita berikan pada murid tersebut. Jadi kita hanya menjadi manajer, kita menjadi kalau bahasa gurunya fasilitator saja. Kita tidak perlu kemudian bertindak menghukum, membuat anak itu makin bersalah, ya. Kemudian sekali lagi bahwa posisi yang paling bagus, yang paling ideal yang harus kita duduk adalah posisi sebagai manajer. Contoh kasus penerapan fungsi kontrol terlambat datang ke sekolah. Ayo kita bahas terlambat datang ke sekolah kasusnya. Kemudian posisi kita sebagai penghukum, apa yang kita katakan? Usap kamu 50 kali atau lari lapangan 10 kali putaran. Posisi kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Ketika anak datang terlambat, Bapak kecewa sama kamu, Mas. Sudah berulang kali konseling masih saya seperti ini, masih aja terlambat. Anak akan makin merasa bersalah. Posisi sebagai teman, ayolah Mas, bantu Bapak. Sekali ini saja, mau ditaruh di mana muka Bapak di depan kepala sekolah besok? Besok jangan gini lagi ya. Itu memposisikan guru kepada murid sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah, tahu konsekuensinya kan? Setelah ini Bapak akan pantau kamu. Kemudian contoh sebagai manajer. Nah, bagaimana? Kamu mengerti kesalahanmu kan? Kira-kira bagaimana kamu bisa mengatasi masalah ini? Nah, itu hanya manajer saja. Nah, nanti yang memutuskan segala sesuatu adalah murid, karena dia sudah punya bekal untuk memutuskan perkara yang terjadi tadi. Ayo sekarang kita satunya aja ya untuk tes ya. Sebagai apakah aku? Ayolah lakukan demi Bapak. Sebagai apa? Sebagai teman. Terus bagaimana rencanamu ke depan untuk perbaikinya? Sebagai manajer. Bapak kecewa sama kamu, membuat rasa bersalah. Setelah ini kamu harus menemui semua guru dan meminta maaf. Apa? Sebagai hukuman. Ya, betul. Kemudian tentang mengapa keyakinan bukan peraturan. Sedikit yang harus tambahkan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas lebih abstrak, lebih mendorong secara internal daripada daripada peraturan kelas. Begini contohnya. Yang tidak menyapu lantai hari ini denda 5.000. Apa perasaan dia anak? Gak nyaman. Iya. Walaupun dia kaya, walaupun dia tetap merasa kalau peraturan yang dunia seperti itu negatif itu, dia tetap tidak nyaman. Dia kemudian ketika dikatakan, ayo bersama-sama membuat kelas kita bersih dan nyaman. Itu lebih enak. Itu lebih enak menjadi keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Itu satu sedikit bedanya. Nah, ini restitusi. Sedikit restitusi ini ada prakteknya ya. Konsep dasarnya menstabilkan identitas. Contoh kata-katanya, ketika anak datang kita panggil, maka pertama kali setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika kita bongkar ceritanya, masalahnya, nah semua orang punya masalah. Ini proses dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah identitas, validasi tindakan yang salah. Apa itu? Contoh kata-katanya, adakah cara yang lebih efektif mendapatkan kedudukan? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Setelah kita gali masalahnya, kemudian kita sudah stabilkan, kemudian kita validasi tindakannya. Bukan memvalidasi kesalahan ya, tapi hanya menanyakan agar kamu begitu kan, kamu pasti punya alasan. Dan terakhir adalah kita mencoba membangkitkan, mengingatkan kita punya keyakinan yang harus dia jaga, jangan sampai diingkari. Ini segitiga restitusi.
Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali ini contohnya. Saya bilang harus ada 2 siswa dengan si umum. Nah, itu terima kasih. Mohon maaf atas kata yang berlebih dan kurangnya. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah terima kasih kepada Bapak Kuswoyo yang sudah memaparkan tentang menanam budaya positif. Bapak itu saya kira sudah sangat jelas sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kos atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit tentang hasil presentasi atau aksi nyata dari Bapak Kuswoyo tentang budaya positif yang intinya adalah sangat bagus, sangat menginspirasi guru-guru yang belum mengikuti GP, sehingga nanti insya Allah bisa mengikuti jejak Pak Kuswoyo dan meningkatkan kompetensi guru di Indonesia. Ada yang sangat bagus kita ikuti kemarin, yaitu tentang budaya positif yang harus kita tingkatkan di sekolah kita, tentang diferensiasi dan seterusnya itu, karena anak-anak kita perlu bimbingan yang sangat khusus, yaitu tentang berbagai macam sikap dan sifat anak yang harus kita pelajari lebih dalam. Tidak seperti dulu anak sama semuanya, tapi sekarang kita harus mempelajari tiap individu agar pendidikan kita semakin maju. Kemudian untuk budaya positif ini tentang kesepakatan kelas, tentang kedisiplinan anak, nah itu perlu kita kembangkan di sini, terutama kesepakatan kelas itu atau yang disampaikan di dalam segitiga restitusi. Nah itu penting sekali, sangat bagus Pak Kus, karena kami belum paham benar ya tentang segitiga restitusi itu. Ternyata itu Bapak menyampaikan di dalam aksi nyata Bapak, ternyata kita bisa mengetahui bahwa kita adalah guru dan anak adalah yang harus kita kelola sehingga dia menjadi dirinya sendiri. Mungkin itu saja masukan dari saya. Tingkatkan lagi Pak Kos, kami mendukung semua semangat Bapak supaya menjadi guru penggerak yang termotivasi untuk kami, juga untuk teman-teman yang belum mendaftarkan diri atau yang belum dan tidak bisa mengikuti karena usia atau karena memang usianya tidak mencapai sehingga kita bisa mengikuti dalam kurikulum merdeka ini menjadi lebih baik seperti saran atau di dalam aksi nyata Pak Kus, sehingga kita bisa berhasil menunjukkan anak kita mandiri dan bisa berhasil sesuai dengan kegiatan di kurikulum merdeka ini. Semangat Pak Kus, semangat berjuang, semoga sukses dan sangat menginspirasi kami. Semangat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir di sini memenuhi undangan Bapak. Karena masa-masa ini Bapak harus menggunakan waktu seperti ini karena kita sedang ujian ya. Sebenarnya yang akan kita bahas sudah kita bahas di kelas. Cuman kemarin lupa tidak merekam, harus direkam. Dan inilah sekarang kita gunakan record untuk nanti buat laporan Bapak. Itu ya. Sekali terima kasih sekali untuk kelas 8E, sudah atensinya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik. Yang ingin Bapak sampaikan adalah tentang, tahu ya, tentang keyakinan kelas. Kemarin kita sudah bahas sebenarnya, yaitu memiliki paradigma yang berbeda dengan pelajaran yang lalu, belajar yang lalu. Kalau belajar yang lalu, kalian pasti mengharapkan guru itu full 100% memberikan ilmu pada kalian. Betul tidak?
yang diandalkan adalah guru. Jadi dulu guru yang sangat jenius itu diandalkan oleh murid-muridnya, tapi ternyata tidak. Itu mematikan kreativitas murid. Kalian sadari itu enggak? Makanya kemudian era belajar sekarang adalah belajar yang berpusat pada siapa? Pada murid, pada kalian. Jadi kalau kalian mengandalkan gadget yang kalian punyai dari perpus, dari diskusi kelompok dan seterusnya, ya. Oleh karena itu, ayo kita sekarang mulai untuk menyadari diri bahwa kalian itu pusat segalanya. Bahkan ada istilah begini, Mas. Ki Hajar Dewantara tahu? Siapa dia? Tokoh pendidikan kita, pencetus pendidikan, tokoh pendidikan harus menghamba kepada murid. Sebengal apapun murid, semalas apapun murid, yang bandel seperti apapun, guru harus mengabdi pada murid. Untuk apa? Untuk menemukan potensi murid, sehingga murid bisa keluar dari kebandelannya dan menyadari potensi besarnya yang akan dituntut oleh guru untuk nanti menjadi kesejahteraan kalian di masa yang akan datang. Gitu ya. Jadi gitu. Latar belakang sekarang kita balik ke kelas. Latar belakang kita membuat keyakinan kelas adalah bahwa pembuatan keyakinan kelas merupakan langkah penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif. Kalian bisa belajar fokus kalau lingkungannya nyaman. Merasa nyaman di kelas enggak selama ini? Lebih baik keyakinan kelas atau peraturan kelas? Baik, lanjut. Manfaatnya apa? Keyakinan kelas memiliki manfaat yang luas dalam lingkungan pendidikan. Pertama, keyakinan kelas dapat menumbuhkan rasa kebersamaan, ya, dan solidaritas di antara anggota kelas. Kedua, ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Tadi udah. Ketiga, keyakinan kelas membantu membentuk kepribadian dan karakter yang baik. Yang keempat, melalui keyakinan, murid dapat meningkatkan kepercayaan diri, ya. Tujuannya apa? Satu, menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas. Yang kedua, membantu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan produktif. Yang ketiga, membantu membentuk kepribadian dan karakter yang baik, menumbuhkan rasa percaya diri dan meningkatkan keterampilan sosial. Jadi sudah. Lanjut. Mengapa keyakinan kelas? Nah, ini Bapak udah bagikan di kelas kemarin, Bapak jelaskan ya. Kita ulang lagi. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Peraturan kelas itu membuat, walaupun kalian mungkin mengingkari, tapi secara batin, secara psikologis kalian pasti, kok begini ya peraturan kelasku ya? Bertanya. Apalagi kalau ada kata-kata negatif. Barang siapa yang tidak membayar iuran kelas, maka didenda 2 kali lipat. Nyaman tidak? Kalau dia punya keyakinan kelas, keyakinan diri dia, pasti dia akan membayar. Kalau kalian kejar-kejar dengan cara didenda, ya kebutuhan dasar manusia itu dia tidak ingin tidak ingin dikontrol oleh orang lain. Nggak bisa. Guru pun nggak bisa mengontrol kalian, nggak bisa. Gitu ya. Tuh. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan abstrak itu nggak kelihatan, tapi dia diyakini dalam hati. Jadi ketika melanggar, ini melanggar nih. Bukan melanggar peraturan kelas, tapi melanggar apa? Melanggar keyakinan dirinya. Paham? Jadi lebih sakral, lebih kuat gitu ya. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Jadi keyakinan itu adalah berasal dari nilai-nilai yang sifatnya universal. Diakui itu nggak diperkenalkan dalam keyakinan ke kelas. Lanjut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Nanti kalian Bapak kasih. Selanjutnya adalah, ini dia yang Bapak sampaikan tadi. Dasar membuat keyakinan kelas adalah adanya nilai-nilai yang universal. Bapak ambilkan nilai-nilai itu, contohnya dari pendidikan kita sekarang harus diwarnai oleh ini P3, profil pelajar Pancasila, yang aktualisasinya P5 itu yang kemarin kalian praktekkan ya, pembuatan proyek ya. Apa nilai yang ada di profil pelajar Pancasila? Beriman, bertakwa, bertuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Itu nilai. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia itu nilai. Lagi, mandiri itu juga nilai. Nah, ini kan bagus pemerintah memberikan profil pelajar Pancasila dengan nilai seperti itu. Bernalar kritis,
kebinaan global, bergotong royong, kreatif. Ini kan nilai semua. Ada contoh yang lain lagi selain dari P5, P3 tadi, profil belajar Pancasila tadi. Dari AIBO Primary Years Program sebenarnya universal. Lanjut. Nah, ini juga peduli, penalaran. Ini dasar untuk membuat nanti apa? Keyakinan ke kelas. Baik. Ini juga the seven essential. Tapi kan tadi sudah ada ya di sana ya. Jadi mirip-mirip. Empati tadi nggak ada, sekarang ada. Terhormat ada, kontrol diri. Dia bisa mengendalikan diri, tidak emosian. Itu kontrol diri. Itu nilai juga. Baik, lanjut. Nah, ini banyak lagi nih. Dari mana itu? Dari The Futures Project. Lanjut. Nah, kesimpulannya adalah makna nilai universal adalah nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai yang dianggap baik dan diinginkan oleh hampir semua budaya dan masyarakat di seluruh dunia. Jadi Bapak sudah sampaikan. Itu namanya nilai. Lanjut. Nah, ini dia. Kita simpulkan ke sini. Kalau sepakat dari sekian banyak tadi, Bapak menyimpulkannya ke sini. Coba kalian analisa. Kira-kira masuk nggak ke dalam yang banyak tadi? Kita simpulkan menjadi 6 saja. Karena keyakinan kelas tidak usah banyak-banyak. Yang penting mewakili berbagai hal yang itu bisa kita yakini dan kita laksanakan. Ini Bapak simpulkan menjadi 6 nilai universal. Kalau kalian setuju lanjut, kalau tidak kita rubah. Bagaimana? Setuju untuk yang 6 ini? Yang banyak ratusan tadi, kita simpulkan nilainya ke dalam 6 ini saja. Setuju? Yaitu disiplin, religius, gotong royong, menghormati dan peduli, sopan santun, pembelajar dan rasa ingin tahu. Jadi ingat ini nilainya ini yang akan kita buat keyakinan kelas. Nah, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Bapak ada post-it yang ini untuk menuliskan keyakinan kelas kalian apa. Yang ini nilainya. Bebas. Ingat, jangan memakai kata negatif atau larangan. Dimengerti? Nah, semuanya ini berbeda-beda. Apanya? Iya. Ini yang kuning ini membuat keyakinan kelas. Dan ini nilainya. Jangan hanya satu semua ya. Yang ke-6 ini harus ada semua, nanti Bapak akan olah dan nanti kita akan buat peraturan ke kelas. Paham? Ya, baik. Satu orang berarti 2. Belum paham toh? Ya, yang belum paham maka Bapak suruh tanyakan. Pembuatan keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai yang banyak tadi, yang Bapak simpulkan ke 6 nilai saja. Tadi Bapak tawarkan sepakat kan? Sepakat. Nah, sekarang kalian membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai ini. Yang biru ini kalian pilih nilai apa? Tapi semuanya harus 6 ini harus ada ya. Jangan satu semua, jangan 2 semua gitu. Paham? Kemudian kalian tulis yang masuk disiplin kelas misalnya memulai dan mengakhiri pembelajaran tepat waktu. Itu kan contoh dari disiplin. Yang lainnya apa? Kalian cari. Itu ya. Paham? Oke, yang lainnya juga harus ada. Bapak bacakan sebentar ya. Nanti akan sesuai dengan yang kita rangkum di kelas kemarin. 1. Menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Nilai apa? Disiplin. Menjaga barang dan udah nih kok double. Melaksanakan piket kelas, berbicara sopan. Setelah melaksanakan piket kelas, gotong royong. Berbicara sopan, sopan santun, menghormati, ya. Saling membantu satu sama lain, bersikap jujur dan bertanggung jawab, mandiri dan mematuhi tata tertib, selalu membersihkan kelas dan lingkungan sekitar. Oke, tuh. Cepet berangkat sekolah tepat waktu, pulangnya juga jangan berangkatnya toh. Berangkat tepat waktu, pulang yuk sesuai dengan jadwalnya. Itu ya. Jaga kelas, saling membantu satu sama lain, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Kelas beribadah, sholat tepat waktu. Nih masuk religius, bagus ini. Ini nggak dikasih nama ya, harus kasih nama ya. Saling bekerja sama dalam kelompok. Oke. Pembelajaran dan mengakhirinya tepat waktu sesuai jadwal.
Sepakat? Setuju sesuai dengan nilai keyakinan kita? Nah, yang merasa ini menyinggung segera memperbaiki diri dan ikuti. Yang kedua, mengawali dan mengakhiri pembelajaran dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya pikir ini nggak ada yang bisa menolak ya. Yang ketiga, bekerjasama menjaga ketertiban, kebersihan dan keindahan kelas. 4. Saling menghormati, peduli dalam hal positif, menjaga persahabatan dan tidak saling membuli baik fisik, verbal maupun lewat media. Nggak ada ya di kelas kita ya? Nggak ada ya? Baik. 5. Senantiasa mempraktekkan senyum, salam sapa, sopan santun kepada sesama murid, terlebih kepada dari sekolah kita. Siapa? Pak Bandi, ya, yang sering bisa ke kelasmu. 6. Aktif mengikuti pembelajaran, memperhatikan dan menghormati guru, mengerjakan tugas tepat waktu. Nomor 6, bukan banyak, tapi ada kawanmu yang intensitasnya banyak di sini. Maka ini disadari, kemudian jangan melakukan lagi ya. Ini keyakinanmu, bukan Bapak, bukan dibuat-buat oleh Bapak dan sebagainya, tidak, tapi ini keyakinan dari dirimu sendiri, ya. Baik, apakah keenam keyakinan ini kita setujui menjadi keyakinan kelas kita? Ada yang keberatan, angkat tangan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan jujur aja. Ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Lebih baik antri ya, biar nggak rebutan ya. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi. Aplaus untuk kelas 8E, luar biasa. Baik, itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Rahma Ambarwati dari kelas 8E. Saya ingin menyampaikan bahwa kemarin saya dan kawan-kawan telah membuat keyakinan kelas bersama Pak Kuswoyo. Saya membuatnya dengan senang, dan insya Allah kami akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Oging Sawarsadani Ananda dari kelas 8E. Ingin menyampaikan bahwasanya kemarin saya dan kawan-kawan sudah membuat keyakinan kelas bersama Pak Kus. Di saat saya membuat keyakinan kelas tersebut, saya merasa enjoy dan sangat nyaman. Dan kedepannya saya dan kawan-kawan akan melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Dan sekian dari saya, terima kasih.